Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhri Ilyas Saifuddin, mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, akan mempresentasikan cara bersuci dari 3 jenis najis. Yang pertama mukhafafah, kedua mutawassithah, dan mughalladhah. Sebagai pendahuluan, bahwa bersuci alias toharoh merupakan syarat sah ibadah, terutama sholat. Salah satu aspek penting dalam bersuci adalah mensucikan diri, pakaian, dan tempat dari berbagai macam najis. Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam dan menghalangi sahnya ibadah apabila tidak disucikan. Para ulama Islam membagi najis menjadi 3 macam, yaitu sebagaimana kita ketahui, 1 najis mukhafafah, najis yang ringan. Nomor 2 yaitu najis mutawassithah alias najis yang sedang, dan yang ketiga adalah najis mughalladhah, yaitu najis yang berat. Masing-masing jenis najis memiliki cara mensucikan yang berbeda sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Selanjutnya kita bahas satu persatu bagaimana cara mensucikan dari 3 jenis najis tersebut. Yang pertama, mensucikan najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan. Sebagaimana kita ketahui bahwa najis mukhafafah adalah najis yang paling ringan, sehingga cara mensucikannya pun paling mudah. Najis mukhafafah yaitu najis dari kencingnya bayi laki-laki dengan syarat yang pertama belum berusia haulain alias 2 tahun. Yang kedua, belum makan apapun selain ASI alias belum makan makanan pokok yang lain. Adapun nanti kalau sekedar 1 suap 2 suap air putih itu tidak masalah. Selanjutnya, cara mensucikan dari najis mukhafafah adalah cukup dengan mempercikkan air pada bagian yang terkena najis, dengan ketentuan yang pertama, air mengenai seluruh bagian yang terkena najis. Yang kedua, tidak harus sampai mengalir, dan yang ketiga, tidak perlu diperas atau dicuci berulang. Mari kita demonstrasikan. Ini semisal kain sarung yang terkena najis mukhafafah, maka cara mensucikannya kita cukup percikkan air di atasnya secara merata. Sekira sudah merata maka cukup, dan itu sudah mensucikan kain tersebut. Adapun dalil dari bersuci dari hadis ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yundahu min baulil ghulam wa yughsalu min baulil jariyah, yang artinya air kencing bayi laki-laki cukup disucikan dengan diperciki air, sedangkan air kencing bayi perempuan disucikan dengan cara dicuci. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Sebagai catatan penting bahwa jika bayi laki-laki tersebut sudah makan makanan selain ASI, semisal bubur bayi atau buah-buahan, maka najisnya berubah menjadi najis mutawassithah. Selanjutnya kita membahas tentang cara mensucikan najis, cara bersuci dari najis mutawassithah. Sebagaimana kita ketahui bahwa najis mutawassithah adalah najis yang paling banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu darah, nanah, kotoran manusia alias tinja, air kencing
selain bayi laki-laki tadi, selanjutnya bangkai, selain bangkai ikan dan belalang, dan juga minuman keras alias khamr. Pembagian najis mutawassithah dibagi menjadi dua sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Yang pertama adalah najis ainiyah, yaitu najis yang masih terlihat warna, bau, atau rasanya. Yang kedua, najis hukmiyah, yaitu najis yang sudah tidak terlihat bekasnya tetapi diyakini pernah ada. Cara mensucikannya yaitu dengan cara menggunakan air yang suci dan mensucikan. Yang pertama, hilangkan dulu ainiyah atau benda najis tersebut. Kemudian dibasuh cukup dengan sekali sehingga itu sudah mensucikannya. Air mengalir mengenai bagian terkena najis, itu hukumnya harus. Selanjutnya tidak ditentukan jumlah bilasan, yang penting najis sudah hilang. Jika bekas warna atau bau sudah dihilangkan, maka dimaafkan menurut syariat. Sebagaimana dalil dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Selanjutnya mari kita demonstrasikan cara menghilangkan najis mutawassithah ini. Seumpama kita mempunyai lantai yang terkena najis kotoran dari ayam semisal. Cara yang pertama adalah kita hilangkan ainiyah, benda dari najis tersebut. Semisal dengan tisu, kita cukup bersihkan, kemudian kita buang. Seandainya masih ada bekasnya, kita beri sedikit air, kemudian kita gosok sehingga tiga sifat tersebut sudah meresap ke dalam tisu. Kemudian kita buang ke plastik. Sekiranya sudah hilang semua sifatnya, kemudian kita kucurkan air cukup sekali, mengalir dan merata. Nah, ini sudah suci walaupun masih ada air bekasnya. Selanjutnya kita bersihkan dan ini sudah suci, tidak masalah. Kita buang. Nah, itu cukup untuk jadi sah mensucikan dari najis mutawassithah. Selanjutnya kita masuki yang ketiga, yaitu bersuci dari najis mughalladhah alias najis yang berat. Sebagai pengertian bahwa najis mughalladhah adalah najis yang paling berat, sehingga cara mensucikannya pun harus dengan catatan yang khusus. Adapun najis mughalladhah adalah najis dari anjing atau babi. Segala sesuatu yang berasal dari anjing atau babi, termasuk dari liur, kotoran, dan lain sebagainya. Cara mensucikannya harus dicuci 7 kali basuhan. Salah satu basuhan harus menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Tanah boleh campur di awal, di tengah, ataupun di akhir. Selanjutnya 6 kali basuhan lainnya menggunakan air yang suci tentunya. Sebagaimana dasar dari hadis Nabi Muhammad SAW, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu 7 marrat ulahunna biturab. Yang artinya cara mensucikan bejana salah seorang dari kalian apabila dijilat anjing adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Selanjutnya kita praktekkan. Semisal kita punya perabot rumah tangga, semisal piring yang dijilat, maafin ada kesalahan teknis, trimpodnya jatuh ya.
seandainya kita punya piring yang diilustrasikan dijilat oleh anjing, kemudian kita sucikan dengan cara pertama kita hilangkan ainiyah atau liur dari anjing tersebut. Jika masih ada bekasnya, kita kasih sedikit air supaya lebih encer, kemudian kita sapukan supaya semuanya merasuk ke dalam tisu. Hati-hati tisunya jangan sampai meresap ke tangan, nanti ikut najis. Kita buang, kemudian kita sapukan sekali lagi sehingga air liurnya benar-benar sudah hilang, sehingga menjadi najis yang hukmiyah. Selanjutnya, semisal pertama kita basuh dengan air dari air yang dicampur dengan tanah. Ini saya sudah siapkan air yang dicampur dengan tanah, tentunya yang suci. Kemudian kita siapkan ember untuk menampung bekas cucian tersebut. Kita siramkan pertama. Nah, itu sudah sah untuk sebagai basuhan yang pertama. Selanjutnya 6 kali basuhan dengan air suci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dengan demikian sucilah piring ini dari najis mughalladhah. Demikian demonstrasi dari saya sebagai tugas mapel mata kuliah pengembangan evaluasi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.